Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mistis. Kali ini kami akan membahas petilasan Sumur Santri. Sumur Santri terletak di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Sumur Santri terletak sekitar 2 km di sebelah selatan Desa Loyang. Sumur Santri terletak di areal perkebunan tebu yang dikelola oleh PT Pabrik Gula Raja Wali II Jatipuju. Sumur Santri ditempuh dari Desa Loyang ke arah selatan. Yang pertama kali akan ditemui adalah waduk. Sebelum sampai ke Sumur Santri, kita akan menemui Waduk Kesambi terlebih dahulu. Setelah Waduk Kesambi, kemudian ada Hutan Sinang. Setelah itu barulah Sumur Santri. Sumur Santri biasanya dijadikan tempat riado oleh masyarakat sekitar Indramayu. Petilasan Sumur Santri konon dibangun pertama kali oleh para santri yang tidak dikenal. Konon tempat itu dibangun untuk para santri untuk beriadoh berdasarkan perintah guru mereka. Di balik hal itu, ada dikotomi yang dibangun oleh masyarakat bahwa petilasan Sumur Santri sebagai jalur kanan. Sedangkan tidak jauh dari petilasan itu terdapat Hutan Sinang yang diyakini sebagai jalan kiri. Di Hutan Sinang ini tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa tokoh Ki Koang, Ki Brangbang, dan Ki Dusta akan menyesatkan para pencari petunjuk di Sumur Santri. Jika mereka tidak memiliki niat yang tulus, Ki Koang, Ki Brangbang, dan Ki Dusta akan membujuk orang-orang yang tidak tulus niatnya tersebut dengan membujuk mendapatkan harta dan kekayaan dengan mudah. Apakah cerita di balik petilasan Sumur Santri tersebut? Sumur Santri diurus oleh anak-anak almarhum Abah Cantun. Pada setiap malam Jumat biasanya Sumur Santri ramai dikunjungi oleh para peziarah untuk ngalap berkah. Petilasan Sumur Santri biasanya dijadikan riado oleh masyarakat sekitar Kabupaten Indramayu. Almarhum Abah Cantun semasa hidupnya dengan sukarela melayani orang-orang yang sedang beriado di petilasan Sumur Santri. Mulai dengan menyiapkan makanan sampai menemani mereka di malam hari. Di petilasan ini banyak kejadian-kejadian ganjil yang terjadi. Seperti kejadian ganjil yang diceritakan oleh salah seorang anak almarhum Abah Cantun. Salah satu anak perempuan Abah Cantun penasaran. Di petilasan ini banyak kejadian-kejadian ganjil yang terjadi. Kejadian ganjil itu diceritakan oleh salah seorang anak perempuan almarhum Abah Cantun. Suatu saat, anak perempuan Abah Cantun penasaran dengan suara orang-orang yang sepertinya sedang berbicara di musola petilasan Sumur Santri. Putri almarhum Abah Cantun menengoknya, dan ternyata tidak ada siapapun di musola petilasan Sumur Santri. Hal itu baginya adalah hal yang biasa. Yang rungu tak gamelan wong bengen gak sering kita mah ning kono ku. Masih sering lu ya? Masih 2000 ya 2009 ku kita masih sakian gak kadang-kadang mailo kanana. Mumba aku jambo ilo kay bengi ka. Ilok masyana ning kene ga gamelan ku. Langkau ya ada orang. Kayak kita mah awan bengi karo sama wong ning kene bae. Ya keanehan, keajaiban ibaratnya bengi ana suara itu dan ini wis terbiasa. Dun penasaran kan berusun anak tamu tapi ana wong padang gendong bae maju. Pagi pakai tamu jiku wong. Iya. Barang cangap tok temon ora. Langka. Petilasan Sumur Santri adalah petilasan atau jejak dari seorang putra Raja Pajajaran, yaitu Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raja Pajajaran Sri Baduga Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi, dari seorang istri bernama Nyai Subang Keranjang. Nyai Subang Keranjang adalah murid dari Syekh Datul Kahfi yang berasal dari Sumatera. Dari istrinya,
Nyai Subang Keranjang, Prabu Siliwangi memiliki 3 anak. 3 anak itu ialah Pangeran Walang Sungsang, Putri Rara Santang, dan Pangeran Kian Santang. Raden Walang Sungsang diajari ilmu agama oleh ibunya Nyai Subang Keranjang dan guru dari ibunya yaitu Syekh Datul Kahfi. Pada umur 14 tahun, Pangeran Walang Sungsang ingkar ke Prabon atau menolak untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang lebih memilih untuk melanjutkan pencarian pemahaman keagamaan atau memperdalam pemahaman spiritualnya. Berdasarkan petunjuk gurunya, Pangeran Walang Sungsang harus berguru pada seorang syekh di Timur Tengah. Syekh tersebut konon disebut Ali. Pangeran Walang Sungsang berjalan menelusuri rimba belantara. Pada suatu saat, sampailah Pangeran Walang Sungsang di sebuah hutan yang sekarang disebut Alas Loyang. Pangeran Walang Sungsang mencari sumber air untuk kebutuhan minum dan mandi, juga berwudu. Di tempat itu, Pangeran Walang Sungsang beriadoh memohon petunjuk dari Gusti Allah untuk ditunjukkan arah perjalanannya bertemu dengan Syekh di Timur Tengah yang disebut Ali tersebut. Di tempat itu, Pangeran Walang Sungsang diberi petunjuk untuk melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Dari peristiwa persinggahan Raden Walang Sungsang tersebut, disebutlah Sumur Santri yang berarti kesungguhan seorang santri atau murid dalam mencari guru spiritualnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistis.